Halo, semangat pagi anak-anak. Ya, kita belajar bersama kembali ya di kelas yang baru yaitu kelas 4. Nah, hari ini jadwal pelajaranmu adalah tema. Jadi kita akan mengawali pembelajaran kelas 4 ini dengan tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Kemudian subtema pertama yang akan kita pelajari adalah keberagaman budaya bangsaku. Jadi anak-anak siap menyimak dengan baik ya. Jangan lupa siapkan dulu buku tema dan buku tulis temamu. Dan juga alat tulis ya. Kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak akan diajak untuk mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, mengidentifikasi keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Kemudian yang ketiga, memahami dasar gerak tari daerah, yaitu tari Bungong Jumpa. Sebelum kita lanjut ke materi, coba kamu membaca dulu teks yang berjudul Pawai Budaya pada buku temamu halaman 1 sampai 2. Pause dulu ya videonya. Apabila sudah selesai membaca, play kembali video pembelajaran ini. Anak-anak sudah membaca teksnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi pembelajarannya. Anak-anak sudah tahu paragraf itu terdiri dari apa? Paragraf itu terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok ini adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, berupa kalimat utama atau pokok paragraf. Tidak selalu berada di awal paragraf. Bisa di awal, namanya adalah paragraf deduktif, bisa di akhir atau paragraf induktif, dan bisa di tengah atau paragraf deduktif-induktif. Kemudian, gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok, penjelasan lebih lanjut dari gagasan pokok. Kemudian coba kamu perhatikan paragraf pertama dari teks Pawai Budaya tadi. Nah, gagasan pokok ini diambil dari kalimat utama. Jadi, gagasan pokok itu tidak harus keseluruhan dari kalimat utamanya. Bisa diambil inti dari kalimat utama tersebut. Tetapi, gagasan pokok ini pasti ada di kalimat utama. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gagasan pokok paragraf pertama adalah pawai budaya menarik bagi warga Kampung Babakan. Karena terletak di awal paragraf, jadi paragraf pertama ini merupakan paragraf deduktif. Kemudian, gagasan pendukung dari paragraf pertama tersebut adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Dan seterusnya sampai 2 kalimat selanjutnya. Itu adalah gagasan pendukung. Di kelas 3 sebelumnya, kamu mengenal dengan kalimat penjelas ya. Nah, gagasan pendukung ini bisa kamu peroleh juga dari kalimat penjelas. Bisa kamu ringkas atau bisa satu keutuhan kalimat penjelas tersebut. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa membedakan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung ya? Sekarang, coba kamu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 teks Pawai Budaya. Ingat ya, jika gagasan pokok itu tidak selalu berada di awal paragraf. Untuk kamu yang mempunyai buku tema sendiri, bisa kamu kerjakan langsung di buku tema halaman 4-5.
apabila kamu meminjam buku tema sekolah, jadi kamu harus menulisnya di buku tulis temamu ya. Coba kita koreksi bersama ya jawabannya. Akan tetapi Bu Monika hanya mengambil dari paragraf kelima ya. Nah, untuk gagasan pokoknya adalah budaya Toraja menarik untuk dipelajari. Apakah sudah sama? Nah, untuk gagasan pendukungnya dari paragraf kelima ini adalah rombongan Bali diikuti rombongan Toraja. Pakaian adat wanita Toraja disebut poko, pakaian adat laki-laki Toraja disebut sepa talong buku, alat musik khas Toraja adalah pak pompang. Pak pompang berupa suling bambu besar. Itu adalah jawaban dari paragraf 5. Semoga jawaban kita sama ya. Anak-anak, alat musik apakah yang kamu temukan pada teks pawai budaya? Ya, salah satunya adalah alat musik ini ya. Apa alat musik ini? Ini adalah alat musik cengceng. Cengceng merupakan alat musik tradisional yang terdiri dari 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dipadukan. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, termasuk alat musik tradisionalnya. Contoh alat musik tradisional khas Indonesia yang lain adalah yang pertama, ada angklung dari Jawa Barat, ada saluang dari Sumatera Barat, ada gendang dari daerah istimewa Yogyakarta, ada juga tifa dari Papua, kecapi dari Jawa Barat, sasando dari Nusa Tenggara Timur, dan gamelan dari Jawa Tengah. Ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki alat musik tradisional yang hampir sama. Jadi, Indonesia ini kaya akan alat musik tradisional. Dan setiap daerah pasti punya ciri khas masing-masing. Sekarang coba anak-anak perhatikan buku temamu halaman 10 dan 11. Coba kamu melengkapi tabel pada buku tema halaman 11. Kemudian isilah dengan memilih 4 alat musik tradisional tadi. Kemudian jangan lupa kamu tuliskan juga cara memainkan alat musik tradisional tersebut. Bagi yang tidak punya buku tema, ditulis di buku tugas temamu ya. Contohnya seperti ini. Ada kecapi. Bagaimana cara memainkannya? Yaitu dengan cara dipetik. Untuk sasando ini hampir sama dengan kecapi. Jadi cara memainkannya dengan dipetik. Kalau gendang dan tifa ini cara memainkannya juga sama, yaitu dipukul atau ditabuh. Sama juga seperti gamelan ini, cara memainkannya juga dipukul. Kemudian ada saluang, ditiup, dan ada angklung, caranya digoyangkan. Anak-anak, apakah setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang sama? Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki budaya, termasuk alat musik, tarian daerah, lagu daerah, pakaian adat, rumah adat, dan tradisi yang berbeda. Meskipun ada beberapa yang mirip, tetapi pasti punya ciri khas masing-masing. Kemudian, perbedaan sama dengan keragaman ini merupakan anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri. Sebagai anak Indonesia, kita harus bangga terhadap keragaman. Menghargai perbedaan merupakan wujud semangat persatuan dan kesatuan. Bagaimana ya cara mewujudkan sikap persatuan? Apakah kelima sikap ini adalah sikap persatuan? Sepertinya tidak ya. Sikap persatuan dapat ditunjukkan dengan tolong-menolong, saling berbagi,
hidup rukun, gotong royong, rendah hati, saling menghormati, tenggang rasa, dan menghargai perbedaan pendapat. Ini adalah contoh sikap persatuan. Sedangkan perselisihan, sombong, memaksakan kehendak, acuh tak acuh, mementingkan diri sendiri, ini bukan sikap persatuan. Sikap persatuan dan kesatuan bisa kita wujudkan ketika kita sedang menarikan tarian tradisional loh. Nah, ini adalah salah satu contoh tari tradisional Indonesia, yaitu tari Bungong Jumpa. Tari tradisional ini berasal dari Aceh, yang terdiri dari dua gerakan dasar, yaitu gerakan berdiri dan gerakan duduk. Tarian Bungong Jumpa ini berarti bunga cempaka. Coba kita berlatih mempraktikkan tarian Bungong Jumpa ya, sesuai dengan petunjuk buku tema halaman 26 sampai 27. Ya anak-anak, kita coba melakukan gerakan yang pertama ya. Gerakan A. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan 2 kali ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan 2 kali, ke kiri 2 kali. Hitung 4 kali 8 hitungan. Kemudian untuk gerakan B dan C, yaitu menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan, bergantian kanan dan kiri sebanyak 2 kali. Hitungannya adalah 2 kali 8. Kemudian untuk gerakan D, kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungannya 4 kali 8 ya. Gerakan kelima. Kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju, bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 2 kali 8. Kemudian, coba kita praktekkan gerakan selanjutnya sesuai petunjuk buku tema halaman 61 sampai 62. Gerakan F. Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungan 4 kali 8. Kemudian gerakan selanjutnya. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian. Hitungan 2 kali 8. Kemudian gerakan selanjutnya, kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat. Hitungan 4 kali 8. Gerakan yang terakhir yaitu kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri, bergantian. Hitungan 2 kali 8. Anak-anak, setelah berlatih gerakannya, nanti anak-anak dapat melihat video tarian pada link YouTube yang sudah di-share di grup. Dengarkan juga lagu iringan Bungong Jumpanya ya. Yeay, selamat! Akhirnya hari ini kamu bisa belajar tentang gagasan pokok dan pendukung, persatuan kesatuan, gerak dasar tari Bungong Jumpa dengan sangat baik.
Saatnya kuis tentang materi tema hari ini. Kamu akan mengerjakan 10 soal tentang materi hari ini. Link soal akan dibagikan melalui grup WA atau Google Classroom kelas 4A dan 4B ya. Jangan lupa mengerjakan untuk presensi hari ini dan nilai tugasmu juga hari ini. Semangat!